juga menjadi saksi bisu kekejaman penjajah Jepang terhadap kaum pribumi. Benteng ini digunakan sebagai kamp sipil khusus untuk interniran atau tawaran perang laki-laki berjumlah 1.580 orang pada 27 Januari 1945 hingga 30 Agustus 1945. Benteng Pandawi berfungsi sebagai camp sipil khusus untuk interniran atau tawaran perang pria dan anak laki-laki berjumlah 737 orang. Yaitu bangunan di dalam kompleks benteng dimulai dari bagian yang merupakan halaman yang cukup luas dan beralaskan bukit hijau yang digunakan sebagai tempat latihan dan sekaligus merupakan titik kumpul pasukan dalam menjalankan tugas serta tempat kegiatan yang melibatkan banyak usaha. Di tengah-tengah halaman tersebut dan di sekeliling halaman terdapat beberapa bangunan, yaitu 1. Bangunan kantor. Bangunan ini terletak di sebelah utara dan menghadap ke arah selatan. Melihat bentuk dan peletakannya, bangunan ini diduga berfungsi sebagai kantor, merupakan bangunan tunggal, tidak bertingkat, dan berbina 4 persegi panjang dengan bagian atap yang melengkung. Di bagian depan terdapat, yaitu di bagian pojok sisi kiri terdapat pos penjagaan untuk 1 orang yang menempel pada bangunan utama. Di sebelah kanan dan kiri kamera terdapat ruangan. Di salah satu ruangan di dalam bangunan ini terdapat 1 makam, yaitu makam Kiai Muhammad Nur Salim yang diyakini sebagai pengikut setia Pangeran Diponegoro. Kiai Muhammad Nur Salim ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Benteng Pandawi. Karena kesaktiannya, Kiai Muhammad Nur Salim tidak gampang dibunuh dengan berbagai senjata. Akhirnya dibunuh Belanda dengan cara dikubur di sini. 2. Bangunan rumah dinas komandan. Bangunan ini terletak persis di depan bangunan kantor atau bangunan pertama. Melihat bentuk dan keletakannya, bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal komandan benteng beserta pejabat di bawahnya. Bangunan ini menghadap ke arah utara, merupakan bangunan bertingkat dan berdaya 4 persegi panjang dengan bagian atap berbentuk lipatan.
Di bagian depan terdapat emperan dan atapnya ditopang dengan 6 buah tiang bergaya Georgia. Terdapat 3 pintu. Di pintu utama berada bagian tengah. Pintu utama langsung menuju ke ruang tengah dan menembus beberapa ruangan di sebelah kanan dan kiri. Bangunan ini berdiri atas tanah padat dengan fondasi berbahan bata dan tidak terlalu dalam. Di bagian belakang, bangunan terdapat halaman dan terdapat sebuah sumur. Dan merupakan bangunan bergerak. Tingkatan keduanya merupakan dalam berdiri yang berfungsi sebagai tempat umum. Sedangkan tingkat 3 atau bagian paling atas merupakan bangunan terbuka tanpa atap. Di keempat sudut benteng, keempat taman tersebut di bagian bawah dibuat oleh kunci berupa ruangan sebanyak 4 ruangan dengan jarak tiap ruangan 60 cm. Masing-masing dengan atap berbentuk lengkung. Keempat ruangan tersebut adalah ruangan pertama. Ruangan pertama paling besar dengan ukuran tinggi 260 cm, lebar 160 cm dan panjang atau 300 cm. 200 cm lebar, 135 cm dan panjang atau 340 cm. Di ruang kedua bersih dengan ukuran tinggi 150 cm, lebar 100 cm dan panjang atau 340 cm. Di ruang keempat paling kecil dengan ukuran tinggi 80 cm, lebar 100 cm dan panjang 300 cm. Empat, gudang mesin atau gudang senjata. Di dalam benteng terdapat adanya gudang mesin dan gudang senjata. Terdapat 2 lokasi untuk menyimpan mesin dan senjata. Kedua gudang tersebut berada di sudut selatan dan di sudut timur benteng. Kedua gudang tersebut berada di dekat tangga menaiki ke lantai 2. Bagian depan terdapat gerai besi. Udah capek muter semua capek banget kita istirahat.